Oke, kita lanjut ke Pak Petrus. Pak Petrus. Shalom, ya, Pak Pak. Petrus. Shalom, Pak. Shalom dari Jawa Tengah. Shalom. Ya. Halo, haleluya. Yang lain di mute dulu ya supaya suaranya tidak dubbing. Ya, apa kabar Pak Petrus? Kami luar biasa, Pak. Barusan menyelesaikan baptisan air tadi dari jam 10 sampai jam 12 tadi, Pak. 2 jiwa yang kita baptis tadi. Haleluya di penghujung tahun. Puji Tuhan. Ya. Ya, Pak Petrus, ini kita tinggal beberapa saat lagi kita akan meninggalkan tahun 2021 dan kita akan memasuki tahun yang baru. Kira-kira pesan-pesan apa yang Bapak mau berikan kepada teman-teman yang ada di dalam link ini, karena kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, dan yang kedua, masa-masa yang akan kita lalui di tahun 2022 adalah masa yang sangat sukar, masa yang sangat berbahaya buat kehidupan manusia. Kira-kira pesan apa yang Bapak mau berikan? Silakan Pak Petrus. Haleluya, terima kasih. Kebenaran firman Tuhan tadi sangat luar biasa. Sudah ditegaskan Injil Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya ke-10 bagian A dan B. Artinya yang perlu kita ingat, masuk di dalam tahun 2022 sudah sangat jelas, tidak sedikit orang atau siapapun itu untuk kedepannya sulit. Tetapi untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ataupun orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ingat dua. Haleluya. Yang pertama tadi saya hanya tegaskan saja, tadi sudah disampaikan sama beliau, hambanya, Bapak Pastor Yusuf Manubulu. Yang pertama, bagian A di ayatnya yang ke-10, Injil Yohanes pasal yang ke-10. Iblis datang untuk mencuri, untuk membunuh, bahkan untuk membinasakan. Yang pertama kita harus ingat iblis, harus ingat setan, bahwa setan itu pasti, ya pasti itu, ya, mengawasi kita, mengintimidasi kita, bahkan merusak kita, mencuri damai sejahtera kita, bahkan membinasakan damai sejahtera kita, keluarga kita, perbuatan kita untuk mengarah damai sejahtera daripada Tuhan. Yang kedua, kita harus ingat Tuhan. Karena Tuhan di bagian B dikatakan Tuhan datang hanya untuk memberi hidup dan juga memberi kelimpahan. Kita sebagai umat yang percaya kepada Kristus harus mesti ingat dua. Di saat kita ini diurapi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, kalau tidak ingat setan, tidak ingat iblis, dipastikan kita akan gagal. Dipastikan kita ini akan jatuh. Di saat kita ini ingat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi oleh beliau. Bahkan saya hanya tegaskan saja, saya teringat salah satu kebenaran firman Tuhan. Kenapa harus ingat dua hal itu tadi, setan dengan Tuhan. Setan dan Tuhan gitu ya, maksud saya ya. Karena apa? Di dalam kebenaran firman Tuhan yang lain dikatakan rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Bahkan di Ayub pasal yang ke-42 ayatnya yang kedua dikatakan rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Saya pilih Tuhan, saya pilih rancangan Tuhan. Boleh orang berkata di kemudian hari akan sulit, tetapi saya mau ikut rancangan Tuhan. Dengan saya ingat pekerjaan setan itu menghancurkan, merusak damai sejahtera yang sudah diberikan oleh Tuhan terhadap saya. Saya mau ajak kita sekalian dimanapun berada, harapan kita bersama-sama bertumbuh. Kita bersama-sama harus berbuah dan buahnya tetap untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita ingat Tuhan yang pertama. Yang kedua jangan lupa, iblis juga kita ingat, dia ada di dekat kita. Mengaum-ngaum ya, untuk mencuri, membinasakan, bahkan membunuh kita ya. Sementara itu Pak yang bisa saya sampaikan, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Sekali lagi salam sejahtera dari kami dari Jawa Tengah, salam hormat saya, salam kemenangan dimanapun berada. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita masuk ke tahun 2022 dengan semangat tetap jalani dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Petrus, luar biasa. Haleluya. Ingat, ada dua kuasa, kuasa Tuhan dan kuasa setan.
Kalau hidupmu tidak bersama kuasa Tuhan, berarti secara otomatis kuasa setan yang hadir di dalam hidupmu. Karena hanya dua kuasa ini. Dan itulah yang digambarkan Tuhan. Kenapa Tuhan mengalami penderitaan yang begitu hebat turun ke dalam dunia ini? Karena Tuhan harus berperang melawan setan. Dan setan itu sangat keji. Itulah buktinya bagaimana Tuhan dihancurkan, ditolak, sampai harus lahir di kandang hewan, sampai harus menderita, hancur dari kepala sampai ke kaki. Itulah betapa jahatnya setan itu, memakai manusia dirasuki setan semua. Dan itulah buktinya bahwa setan itu sangat jahat. Dan oleh sebab itu ingat, 2000 tahun yang lalu sudah seperti itu kejahatannya iblis. Bagaimana nanti di tahun 2022? Saya hanya ingin katakan, kalau Anda tidak bersama dengan Tuhan, Anda tidak mungkin tertolong, Anda tidak mungkin selamat, Anda tidak mungkin bisa pulang ke surga. Ya, sekalipun Anda sudah Kristen, sekalipun Anda pendeta, kalau di 2022 Anda tidak sungguh-sungguh menjalaninya bersama dengan Tuhan, maaf ya, tidak ada satupun yang bisa selamat. Karena keselamatan hanya diberikan kepada orang yang setia, keselamatan hanya diberikan kepada orang yang penuh dengan Roh Kudus. Ya, kalau hidupmu masih ada Roh Kudus, hidupmu masih ada roh yang aneh-aneh, maaf, Anda tidak mungkin bisa selamat. Oke, kita lanjut ke Pak Joni. Ya, Pak Shalom, Joni. Pak. Shalom semuanya. Apa kabar, Pak Joni? Baik, Pak Yusuf, baik. Ya, Pak Joni, ini kita tahun 2021 sebentar lagi akan close, ya, akan kita tinggalkan. Dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru, dan kita sudah tahu bahwa firman Tuhan sudah mengatakan akan terjadi masa yang sangat sukar. Ya. Wahyu 6 ayat 6 dikatakan, secupa gandum sedina dan 3 cupa jelai juga sedina. Kira-kira pesan apa yang Pak Joni bisa bagikan kepada teman-teman yang ada di dalam link ini, supaya mereka siap untuk menghadapi masa-masa yang sukar itu. Silakan Pak Joni. Ya, saya sebelumnya mengucap syukur kepada Tuhan di tahun 2021 sungguh luar biasa. Saya bisa berkenalan dan bisa bertemu langsung dengan Pak Yusuf dan tim. Saya merasa sangat diberkati luar biasa Pak Yusuf. Saya merasa sekeluarga juga mendapatkan berkat yang luar biasa, yang daripada Tuhan yang itu tidak ternilai, Pak, tidak ternilai. Saya merasa mendapatkan berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya dan keluarga. Kita merasa kuat untuk menjalani hidup ke depan yang penuh tantangan, Pak Yusuf. Dan saya pribadi berpesan, carilah perkara yang di atas, carilah perkara yang kekal, karena dunia ini akan lenyap dan semuanya akan ditinggalkan. Makanya boleh kita hidup di dunia ini untuk bekerja, kita semua bekerja untuk kita mencapai kebutuhan hidup, tapi tidak lupa yang terpenting kita cari perkara yang kekal, di mana itu akan benar-benar menguatkan kita nanti untuk kita kembali kepada Tuhan. Memang kembali ke rumah Bapa itu yang kita inginkan Pak Yusuf. Jadi saya mengucap syukur di tahun 2021 ini kita mendapatkan berkat yang luar biasa, berkat rohani yang luar biasa dari Pak Yusuf sendiri dan tim yang datang. Dan 2022 kita akan melangkah dengan pasti bahwa Tuhan beserta kita. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang mempunyai segalanya, Tuhan yang memberi hidup akan beserta dengan kita, anak-anaknya yang dilahirkan dari roh. Makanya saya pribadi sungguh bersyukur gitu. Hari demi hari hidup kita akan hidup oleh roh, bukan hidup oleh daging lagi. Karena kalau kita hidup oleh daging, kita akan binasa. Kita hidup oleh roh supaya kita bisa kembali ke rumah Bapa. Terima kasih Pak Yusuf, terima kasih Bu Yusuf dan semua tim yang ada. Saya benar-benar merasa diberkati
dengan firman Tuhan yang dibagikan, dengan hidup yang dibagikan, dengan kesaksian yang dibagikan, semua teman-teman mungkin yang ada di sini yang pernah kesaksian, saya sangat tertarik. Dan itu menunjukkan bahwa Tuhan sangat biasa berkuasa. Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, tidak pernah berubah kasih-Nya. Dan mari kita 2022 kita benar-benar hidup oleh Roh bersama Tuhan Yesus. Amin. 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 Haleluya. Luar biasa. Ya, pesan dari Pak Joni, hiduplah oleh Roh, matikan keinginan dagingmu. Apa keinginan daging? Yaitu keinginan duniawi. Karena tanpa sadar begitu banyak orang yang KTP-nya Kristen, yang jabatannya pendeta, tapi hidupnya dari daging, ya, hidupnya dari dunia. Oleh sebab itu, pesan yang sangat penting dari Pak Joni, hiduplah oleh Roh. Karena sekalipun jabatanmu pendeta kuadrat, kalau engkau tidak hidup dari Roh, maka ingat firman Tuhan, darah dan daging tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Hanya orang yang hidup oleh Roh. Tuhan Yesus jadi dari Roh Kudus. Dia berjalan di dalam Roh, dia bekerja oleh Roh, dia mati oleh Roh, dia bangkit oleh Roh, dan dia naik ke surga oleh Roh. Bagaimana orang Kristen yang sebagai anak dari Tuhan Yesus, tapi ternyata hidup oleh daging, hidup oleh dunia maksudnya. Ya, Yakobus 4 ayat 4. Orang yang mengasihi dunia, orang yang bersahabat dengan dunia, menjadikan dirinya musuh Allah. Dunia ini sangat jahat. Saya berulang-ulang katakan dunia ini sangat jahat. Oleh sebab itu hiduplah oleh Roh. Hiduplah oleh keinginan Bapamu. Allah itu Roh. Dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembah di dalam Roh dan kebenaran. Terima kasih Pak Joni. Dan kita ke Umi, Ibu Umi. Shalom Ibu Umi. Ibu Umi. Ya, Pak. Halo. Ya. Jangan di-mute, di-unmute dulu, dibuka tombol mic-nya. Oke, selamat sore Pak Yusuf. Selamat sore. Apa kabar, Bu Umi? Luar biasa baik, Pak. Selamat memberkati kita, Burung. Memberkati teman-teman semua. Selamat sore. Apa kabar? Semuanya baik? Haleluya. Baik. Puji Tuhan. Ibu Umi, kita sebentar lagi meninggalkan 2021 dan akan memasuki tahun yang baru. Ya, bagaimana pesan-pesan yang Ibu bisa bagikan kepada teman-teman, karena tahun yang baru ini kita tahu bersama-sama akan semakin sulit, ya. Kalau orang bernubuat bahwa tahun 2022 tahun ke depan akan semakin jaya, semakin makmur, itu nubuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan sudah bilang, makin hari zaman makin suka. Kalau ada yang bilang dunia makin jadi baik, berarti dia mencintai dunia. Dia menginginkan dunia dan dia suka sekali sama dunia. Bahkan ada orang-orang Kristen yang berdoa minta umur 120 tahun. Terlalu cinta dia kepada dunia dan dia ingin lama-lama di dunia ini. Oleh sebab itu, ya, Ibu Umi mungkin ini apa mic-nya ya? Apa? Iya, suara kipas kali ya. Oke, bisa di-mute dulu Bu Umi? Bisa di-mute dulu? Ya. Jadi, ya, Pak. Kira-kira Bumi mau berikan pesan-pesan apa kepada teman-teman, karena masa ke depan ini akan semakin sulit. Ya, silakan Bumi. Sorry, baterainya habis, jadi saya ini dulu, charger dulu. Teman-teman, yang saya ingin bagikan adalah bagaimana firman yang disampaikan oleh Yesus tadi, bahwa iblis itu datang ke dunia itu untuk membunuh dan membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus memberi kita hidup dan hidup kita di dalam kelimpahan. Sekalipun firman Tuhan yang kita dengar mengatakan bahwa tahun 2022 adalah tahun yang sulit. Banyak sekali para hamba Tuhan mengatakan bahwa tahun 2022 adalah tahun yang sulit. Tetapi kita yakin dan percaya firman Tuhan
yang berkata dari Amsal 1 ayat 33, siapa yang mendengarkan aku, kata Tuhan, ia akan tinggal dengan aman bersama dengan Tuhan. Jadi apapun pergumulan kita, apapun masalah kita ke depan, ketika kita sungguh-sungguh bergantung dengan Tuhan, Tuhan yang memegang tangan kita. Dan dengan pertolongan Tuhan Yesus, kita pasti mampu melewatinya. Yang terpenting adalah kita hidup di dalam Tuhan, sebagaimana Pak Petrus katakan, Pak Joni katakan, hidup di dalam roh, kita meninggalkan kedagingan kita, tetapi kita senantiasa bersekutu dengan Tuhan setiap hari, datang pagi-pagi kepada Tuhan, kita bersyukur, berterima kasih, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jaminan firman Tuhan yang saya mau bagikan pada sore hari ini adalah Wahyu 3 ayat 7 yang berbunyi, inilah firman yang dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila Tuhan membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Tuhan menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ketika kita percaya akan firman Tuhan, ketika kita mengikuti kebenaran firman Tuhan itu, apapun tantangan kita, apapun masalah kita, percayalah, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Bahkan kita akan menjadi pemenangnya Allah. Jadilah tetap berkat dimanapun kita berada. Seberapa waktu sisa yang Tuhan berikan, marilah kita terus melayani Tuhan dengan kesaksian hidup kita sehingga nama Yesus ditinggikan. Terima kasih Pak Yusuf. Salam kemenangan. Ya, haleluya. Tetap maju dan Ibu Umi memberikan pesan untuk tetap bersama Tuhan, berserah penuh, mengandalkan Tuhan, dan jangan kita berjalan tanpa Tuhan, karena masa ke depan ini semakin sulit. Ya, dengarkan hamba Tuhan bicara, akan terjadi masa yang sangat sukar. Manusia mau makan saja sulit sekali, ya, karena itu sudah ditulis di dalam Wahyu 6 ayat 6. Bagaimana manusia akan digiring ke kondisi seperti itu. Jadi bergantunglah penuh kepada Tuhan. Jangan dengarkan orang yang bernubuat kalau mengatakan bahwa tahun depan terjadi pemulihan, tahun depan tidak akan ada. Firman Tuhan ini tidak bisa berubah, teman-teman. Yang berubah itu omongan pendeta. Yang berubah itu nubuatan pendeta. Firman Tuhan tidak bisa berubah. 2 Timotius 3, di masa-masa terakhir, di hari-hari terakhir akan terjadi masa yang sangat sukar. Ini firman Tuhan yang bilang. Oleh sebab itu, andalkan Tuhan. Kita tidak menyangka sudah 2 tahun ini seluruh dunia lulu lantak. Ini baru satu virus ini, corona. Belum lagi muncul virus yang lain. Kalau dia menyerang, nanti akan muncul virus, dia akan menyerang bukan saja manusia. Dia akan menyerang hewan, manusia tidak punya hewan. Artinya tidak punya makanan. Domba, sapi, semua yang dikonsumsi manusia, bahkan ikan, semua akan kena virus nanti. Ya, dengarkan hamba Tuhan bicara bahwa akan terjadi masa yang sukar. Terus kemudian tumbuh-tumbuhan pun, sayur apa? Sayur kangkung, sayur bayam, semua. Sayur-sayur capcay, hai-hai, puyung-hai, semua nanti akan kena virus. Manusia tidak punya makanan. Dengarkan ini hamba Tuhan bicara, bahwa masa terakhir akan terjadi masa yang sangat sukar. Hari-hari terakhir akan terjadi hari yang sangat sukar. Oleh sebab itu, jangan pernah melangkah di tahun 2022 tanpa Anda bergantung penuh kepada Tuhan, tanpa Anda mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tinggalkanlah cara hidup yang lama, tinggalkanlah cara hidup duniawi, yang hidup hanya oleh karena dunia, tapi bukan hidup oleh karena kebenaran. Oke, kita lanjut kepada Ibu Mbak Hani. Shalom Mbak Hani. Mbak Hani, jangan di-mute. Shalom. Terima Shalom, kasih Mbak Hani. Bapak. Iya, Ya. terima kasih atas firman Tuhan. Sore ini saya merasa terberkati, juga sharing-sharing saudara-saudara sekalian juga merasa terberkati juga. Pesan saya hari ini, kita tetap semangat, tetap rajin berdoa, tetap mengandalkan Tuhan, tetap berjalan bersama Tuhan, tetap semangat untuk berdoa, untuk memenangkan jiwa-jiwa seperti saudara-saudara saya yang lain dan mungkin keluarga-keluarga yang lain yang belum mengenal Tuhan. Ayo kita tetap semangat, tetap memberi kabar sukacita kepada mereka, memperkenalkan
Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka gitu. Kita harus tetap berjalan bersama Tuhan. Walaupun tahun 2022 akan sukar, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan ya diberi keselamatan oleh Tuhan Yesus. Ayo kita sama-sama semangat untuk memberi semangat lagi kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Begitu Bapak, terima kasih. Haleluya. Ya, pesan dari Mbak Ani, semangat ya, jangan kendor. Tuhan bilang di dalam Roma, biarlah rohmu menyala-nyala ya. Roh yang menyala-nyala artinya semangat yang membara. Jangan sampai kendor, karena kalau semangat yang patah mengeringkan tulang ya. Semangat kalau pasangan, kalau istri yang semangatnya patah itu tinggal tunggu bercerai. Suami yang semangat patah tinggal tunggu bercerai. Bahkan bukan hanya bercerai, penyakit akan datang. Bukan hanya penyakit akan datang, kesukaran demi kesukaran akan datang. Tapi semangat, karena itu Tuhan berkata di dalam Timotius bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh membangkitkan. Sekalipun masa yang sukar akan segera datang, tapi ingat bahwa Allah kita Immanuel, Allah yang setia. Terima kasih Mbak Hani atas pesan-pesannya. Oke, kita ke Ibu Casmiati. Shalom Ibu Mia. Sekalipun masa yang sukar akan segera datang, tapi ingat. Mbak Mia, Ibu Mia, shalom. Bu Mia, suaranya nggak kedengaran. Shalom. Ya. Shalom Pak Yusuf dan juga Ibu Gembala. Shalom, selamat sore. Shalom. Shalom, bisa dengar suara saya? Bisa, apa kabar Shalom. Bu Mia? Shalom. Shalom. Oh, nggak kedengaran. Shalom. Sebentar. Kita dengar kok. Oke, kita dengar. Bu Mia? Shalom. Ya, shalom. Shalom, apa kabar Pak Pendeta dan juga Ibu Gembala? Shalom, kedengaran Pak? Oke. Shalom, Ibu Gembala. Ya, shalom. Shalom. Haleluya. Iya, apa kabar? Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Pak, dengar suara saya kedengaran ya? Ya, kedengaran. Dengar Bu, dilanjut Bu, baik. dengar. Baik, puji Tuhan Pak, baik Pak. Shalom Bapak dan Ibu semuanya, haleluya. Ya maaf ini sinyalnya agak kurang bagus. Dilanjut Bu, dengar. Oh baik, puji Tuhan. Jadi saya ingin sebelum saya mengucapkan akhir tahun ya, ucapan salam akhir tahun, saya ingin mengawali dengan satu ayat dari 1 Tawarik ayat 1 Tawarik 16 ayat 8. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ayat 11, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Puji Tuhan, saya bisa kalau tahun lalu juga bersama dengan PS Yusuf ya merayakan Natal, dan tahun ini juga bersyukur bisa mencapai kepada tahun akhir tahun 2021 ya. Maaf kata-kata saya ini agak terlelet, maaf Ibu dan Bapak. Seperti tadi saya merespon khotbahnya ya, khotbahnya sungguh luar biasa Pak ya, bahwa di hari-hari terakhir ini adalah hari-hari yang akan penuh dengan kesusahan. Jadi sangat bersyukur kita bisa memasuki tahun yang baru, tahun yang mungkin agak menegangkan ya, takut yang begitu menakutkan ya bagi secara daging kita. Tetapi seperti di dalam firman Tuhan mengatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya. Kalau kita mencari Tuhan, mencari kekuatan Tuhan, mencari wajah Tuhan selalu, saya mau berkata, sekalipun Kak di kanan kiri kita mungkin badai menerjang kita, sekalipun itu
Saya tidak tahu apa rencana Tuhan di masa akan datang. Selama menggempar Indonesia dan banjir dengan gempa, dengan gunung meletus, dengan segala macam untuk membinasakan manusia supaya manusia jangan diselamatkan. Tapi di akhir ke depan ini saya berdoa kiranya kita yang sudah di dalam Tuhan untuk terus mencari wajah Tuhan dan melekat kepada Tuhan. Karena hanya itulah Tuhan. Dan saya mau berkata kepada teman-teman yang belum percaya kepada Tuhan Yesus di luar sana, teman-teman jangan, tadi di live chat saya baca mengatakan Yesus bukan Tuhan. Selidikilah teman-teman, kalau kita ingin tahu siapa itu Tuhan, carilah kuasanya, selidikilah ke Tuhan, bisa memberikan jawab atau tidak. Karena saya juga pernah dalam iman lain, gimana saya berdoa siang malam tidak ada jawaban, tapi cari dia, mencari wajahnya. Saya berdoa tidak perlu pakai bahasa yang dihafal, muluk yang indah. Saya cukup kata saya memerlukan. Saya sedikit saksi. Kemarin saya ke gereja, saya lupa ya kalau zaman kudus itu ada persembahan. Saya lupa, jadi saya tidak menyiapkan. Jadi saya dalam hati berdoa, Tuhan saya ini lagi nggak bawa duit karena terburu-buru ya. Jadi ini saya tidak ada uang persembahan. Dan tidak seperti biasanya teman-teman ya, Ibu Gembala itu tiba-tiba mengelurkan 100.000 teman-teman. Itu di dalam gereja, itu sungguh luar biasa. Jadi Tuhan itu mendengar cuma di dalam hati kita saja, nggak perlu kita sampai hafal doa ini, ayat itu, harus begini, harus begitu. Nggak perlu, Tuhan tidak perlu mantra, Tuhan tidak perlu doa yang bagus. Tuhan yang ingin lihat itu hati kita, kerinduan hati kita, kekudusan, kesucian hati kita kepada Dia. Tuhan mau kita melekat kepada Dia, karena ada firman mengatakan, bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan menyembuhkan 1000 orang, saya sudah memenangkan 100 jiwa, bukan. Tapi Tuhan mau, aku tidak mengenalmu. Jadi Tuhan ingin kita mengenal pribadi Tuhan, mencari Tuhan, dan yakin dan percaya ketika kita melekat kepada Tuhan, kita belajar mengenali kuasanya, mengenali siapa Dia, maka dengan sendirinya itu berkat kekuatan, perlindungan, segala apa yang kita rindukan. Harus bersusah-susah teman-teman ya, karena Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Yang penting adalah kita menjauh duniawi ini. Kita tahulah ya apa kenajisan dunia ini, kan kita buka Facebook saja, kita tidak sengaja itu yang keluar, aduh sudah sesuatu yang najis, yang tidak layak kita pandang. Karena itu untuk kita semuanya, saya mengucapkan selamat tahun baru 2022, dan kepada teman-teman yang belum percaya, mari selidiki Tuhan, carilah kekuatannya, cari kebenarannya. Tidak ada Tuhan suruh membunuh, tidak ada Tuhan suruh melakukan hal duniawi, tidak ada. Semua itu kepuasan duniawi hanya sementara. Itu aja. Selamat tahun baru kepada Pak Gembala dan Ibu Gembala, Bapak Ibu semuanya, saudara-saudari. Kiranya kita semakin hari semakin ke depan, kita semakin kuat di dalam Tuhan, dan kita layak di hadapan Tuhan, dipakai untuk memenangkan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Itu aja pesan dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Mia. Bagaimana Bu Mia mengingatkan kita untuk terus bergantung kepada Tuhan, dan sekalipun masa yang sangat sukar, ingat bahwa Tuhan kita jauh lebih besar daripada itu. Oleh sebab itu, kita mengenal bahwa hari-hari berikutnya adalah hari-hari yang sukar. Amin. Itu sebabnya kita harus mencari Tuhan dan berjalan bersama Tuhan. Dan jangan pernah merasa bahwa engkau sanggup karena engkau kaya. Jangan pernah merasa engkau sanggup karena engkau punya pendidikan yang tinggi. Jangan pernah merasa engkau sanggup karena keluargamu baik-baik saja. Karena hari-hari yang akan datang adalah hari-hari yang sukar. Dan Tuhan sudah nyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagi teman-teman yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan, tidak usah masuk ke sini, ya. Karena saya ingin mengatakan,
orang-orang Kristen itu orang-orang cerdas, ya teman-teman. Orang-orang Kristen itu orang-orang cerdas. Karena orang Kristen itu orang yang memiliki Roh Kudus. Orang Kristen tidak hidup sendiri, ya. Nanti kalau orang Kristen menjawab, nanti kalian akan kebakaran jenggot. Karena apa? Karena orang Kristen punya jawaban itu penuh hikmat, ya. Kami tidak mengganggu kalian, jadi tidak usah kalian komen, ya. Belajarlah jadi manusia yang sehat, manusia yang berpikiran baik. Jangan sedikit-sedikit cuma komen yang tidak baik. Kalian tidak percaya Tuhan Yesus itu Tuhan, silakan. Kalian mau percaya Tuhan yang dari apapun, silakan. Itu kami tidak ada urusan dengan kalian. Ya, ingat, kalau orang Kristen komen nanti kalian bisa kebakaran jenggot. Kalian bisa copot semua, nanti kalian punya gigi kalau orang Kristen komen. Orang Kristen ini sangat cerdas, karena orang Kristen itu berjalan bersama Tuhan, teman-teman. Ya, jadi oleh sebab itu, jadilah orang yang bijak, dan carilah Tuhan, kenalilah Tuhan. Ya, kami hanya mengasihi siapapun Anda, kami sampaikan cari Tuhan, karena hanya Tuhan Yesus yang bisa membawa kita ke surga. Hanya Tuhan Yesus yang mengendalikan hidup, yang mampu menyelamatkan manusia. Ingat, tahun baru itu adalah ulang tahun kelahiran Tuhan Yesus di dalam dunia. Dan ingat, di Indonesia disebut Masehi. Sebetulnya Masehi itu asal katanya Isa Al-Masih. Ya, saya tidak tahu kapan dipotong jadi Masehi, tapi saya mau beritahu, Masehi itu asal kata dari Isa Al-Masih. Ingat, kalau tahun baru atau tahun kehidupan atau waktu yang kita jalani itu dipegang kendali oleh Isa Al-Masih. Siapa dia ini? Dia adalah Tuhan. Karena berbicara tentang waktu, ya, waktu itu berbicara tentang kelahiran manusia, itu berbicara waktu. Berbicara tentang kematian manusia, itu juga berbicara waktu. Jadi hari lahirnya dan matinya manusia itu di dalam tangan Isa Al-Masih atau di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu harus jelas di dalam hidup ini. Jadi mau sehebat apapun kalian membantah bahwa Tuhan Yesus bukan Tuhan, saya hanya ingin beritahu, Anda sedang tertipu oleh setan. Anda sedang dibodohi oleh setan. Tidak ada Tuhan selain Tuhan Yesus Kristus. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan. Hanya oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu carilah Tuhan, jangan sampai terlambat, jangan sampai setan terkam hidupmu, dan Anda mati binasa di dalam alam maut, dan kemudian Anda dibuang ke neraka. Oke teman-teman, terima kasih buat kehadirannya. Ini kelihatannya cuaca agak kurang baik di tempat kita, jadi sinyal agak sedikit terganggu. Dan kita bersyukur sekali lagi bahwa sampai saat ini penyertaan Tuhan setia, dan Dia akan menyertai Bapak Ibu, menyertai kita semua di tahun yang sebentar lagi kita masuki tahun 2022. Tahun yang baru adalah tahun di mana kita akan jalani bersama dengan Tuhan. Ya, kita bersyukur kita telah menjalani tahun 2021 hari demi hari. Ada begitu banyak bahaya di mana Tuhan meluputkan kita. Ada begitu banyak kesusahan yang Tuhan sudah tolong kita. Ada begitu banyak penderitaan yang Tuhan sudah berikan kita kemenangan. Dan kita sampai di penghujung dan kita akan memasuki tahun baru, dan bersama Tuhan Yesus kita akan sukses, kita akan menjadi pemenang, karena sukses itu berarti kita terus berjalan dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Selamat memasuki tahun 2022. Tuhan Yesus sayang kita semua, Tuhan Yesus menyertai kita semua, dan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan salam kemenangan. Amin.